Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Merdeka. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafidhutur Rofiah dengan NIM 13 12 30149 dari kelas Hukum Perdata Internasional kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang legal opinion yang telah saya buat kasus antara PT Garuda Indonesia dengan PT Rolls-Royce. Dalam kasus Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce, hubungan hukumnya cukup jelas. Ini adalah hubungan kontraktual dalam konteks bisnis. Adanya perjanjian kerjasama antara pihak dan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang harus dipenuhi, dan tentunya ada potensi dan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Karena melibatkan dua perusahaan dari negara yang berbeda, maka secara sederhana ini dikaitkan sebagai perjanjian internasional. Jika dibandingkan dengan contoh lainnya, sebenarnya pola ini cukup mirip, misalnya dengan e-commerce lintas negara, yaitu tetap adanya perjanjian, hanya saja bentuknya elektronik. Lalu dengan perceraian antara WNI dan WNA, termasuk hukuman keluarga. Sedangkan sengketa merek lebih cocok dimasukkan ke dalam hak kekayaan intelektual. Memang menentukan perkara ini tergolong perkara apa itu bukan merupakan hal yang sepele, karena akan berpengaruh ke tahap berikutnya. Pada kasus PT Garuda dengan Rolls-Royce kedua perusahaan tersebut telah menjalin kerjasama dalam hal pengadaan serta perawatan mesin pesawat yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama. Pada awalnya, kerjasama tersebut berjalan dengan normal dengan bertujuan untuk menunjang operasional serta efisiensi armada pesawat. Namun di kemudian hari muncul dugaan dengan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya terkait dengan proses pengadaan dan layanan yang dinilai kurang transparan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Garuda Indonesia. Atas hal tersebut, Garuda Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melalui proses persidangan dan mediasi, pada akhirnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai di luar ruang putusan pengadilan. Dalam menganalisis kasus tersebut, ada beberapa dasar hukum yang menjadi patokan untuk digunakan dalam analisis kasus tersebut, yaitu yang pertama ada hukum nasional sesuai dengan KUH Perdata, khususnya pada pasal 1320 sampai 1338 yang terkait tentang perjanjian, tentang undang-undang perkawinan serta peraturan di bidang kekayaan intelektual. Yang kedua adanya prinsip hukum perdata internasional, antara lain Lex Fori, Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutions, Lex Nationality, Lex Domicili, Lex Loci Protection, dan Party Automaty, serta adanya prinsip umum kontrak internasional atau yaitu Pacta Sunt Servanda dan Good Faith atau itikat baik. Dalam kasus tersebut ada beberapa asas hukum yang digunakan, yaitu salah satunya yang paling sering digunakan adalah asas Lex Fori, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini, karena sengketa diperiksa di Pengadilan Indonesia, maka hukum yang digunakan pada umumnya adalah hukum Indonesia. Maka asas Lex Fori yaitu mengacu pada hukum Indonesia. Dalam kasus ini, pelaksanaan kontrak dilakukan di Indonesia, maka asas tersebut menjadi relevan untuk digunakan. Serta di samping itu, dikenal juga asas party autonomy, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian tersebut. Namun, penerapan asas ini tergantung pada ada atau tidaknya kesepakatan antara pihak dalam kontrak tersebut. Serta ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran terhadap asas itikat baik menjadi salah satu faktor utama yang memicu timbulnya sengketa, yaitu karena salah satu pihak melakukan pelanggaran bukan prestasi,
yang telah melanggar kontrak perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Selanjutnya, untuk menentukan lex fori dan lex causanya. Untuk lex fori sendiri adalah hukum dari negara tempat perkara diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Lex fori biasanya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur untuk beracara, pembuktian, serta tata cara pengajuan gugatan, mediasi, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada dasarnya, ketika suatu sengketa dibawa ke pengadilan negara tertentu, maka secara umum proses penyelesaiannya akan mengikuti hukum acara negara tersebut berlaku. Dalam kasus tersebut, dikarenakan forum penyelesaian sengketa dilakukan di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Maka lex fori dari kasus Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berada di Indonesia. Setelah pengadilan yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sendiri. Serta proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme peradilan hukum Indonesia. Lalu untuk lex causa, yaitu hukum yang digunakan untuk menilai dan menyelesaikan pokok perkara atau substansi sengketa. Jika lex fori mengatur tentang prosedur, maka lex causa mengatur tentang isi sengketa, seperti perjanjian itu sah atau tidak, telah terjadi manifestasi dalam perjanjian atau tidak, serta adanya kewajiban kontrak yang dilanggar oleh para pihak atau tidak. Dalam perkara Garuda dengan Rolls-Royce, sengketa berawal dari kerjasama pengadaan dan perawatan mesin pesawat. Dengan demikian, maka pokok sengketanya berkaitan dengan hubungan kontraktual. Maka untuk menentukan lex causa, ada beberapa titik taut yang paling dominan, yaitu para pihak berasal dari negara yang berbeda. Garuda berasal dari Indonesia, serta Rolls-Royce berasal dari Inggris. Pelaksanaan kontrak banyak berkaitan dengan Indonesia. Sebagai contoh, mesin digunakan untuk armada Garuda Indonesia yang beroperasi di negara Indonesia. Serta kerugian, pihak yang merasa dirugikan adalah pihak Garuda Indonesia. Sengketa diajukan di Pengadilan Negeri Indonesia. Maka lex causa dalam kasus ini adalah hukum Indonesia. Karena titik taut dominan mengarah ke Indonesia, maka hukum yang paling tepat adalah hukum Indonesia untuk diterapkan pada pokok sengketa tersebut. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.